everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Daejeon Jungkwanjang Red Sparks tampil garang dengan menurunkan pemain intinya lagi termasuk Megawati Hangestri Pertiwi dalam laga terkini Liga Voli Korea. Pertandingan kelima putaran ke-6 fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dijalani Red Sparks dengan menjamu Gwangju I-Pepper Safingsban, Jumat, 14 Maret 2025. Tampil di Daejeon Chungmu Gymnasium, Red Sparks berhasil menang dengan skor telak 3-0, 27-25, 25-17, 25-19. Jeon Dabin membawa Red Sparks membuka angka lebih dulu pada set pertama melalui quick mematikan. Momentum berbalik di mana I-Pepper unggul melalui servis AC dan Lehan Bei. Red Sparks membalasnya melalui spike keras dari Megawati Hangestri Pertiwi yang akhirnya diturunkan lagi. Dimotori oleh Park Jeng-ah, I-Pepper tampil solid dan mampu meredam keganasan Megawati dan Jeon Dabin di bibir net. Upaya dari Pyo Sung-ju belum mampu membawa tim berjuluk Red Force tersebut bisa menikung I-Pepper. Jeon Dabin benar-benar membuat perbedaan saat gempuran dari Megawati masih mampu dibaca lawan. Megawati mulai menggeliat untuk menyumbangkan 2 poin kepada Red Sparks melalui spike dan monster block. I-Pepper semakin menjauh di masa krusial setelah mereka mampu memblocking gempuran Megawati melalui Lehan Bei. Sempat tertinggal 6 poin, tim berjuluk Red Force tersebut kembali bangkit dengan kombinasi Megawati, Pyo dan Jeon yang akhirnya memangkas gap menjadi 1 angka. Di penghujung set pertama, Ko Hye-jin sebagai juru taktik Red Sparks melakukan rotasi dengan memasukkan Park Hye-min menggantikan Jeon Dabin. Spike dari Megawati dan kesalahan dari lawan membuat Red Sparks berbalik unggul sebelum akhirnya merebut set pertama melalui Park Hye-min. Setelah rally yang cukup panjang pada awal set kedua, Red Sparks membuat keunggulan lebih dulu melalui blocking kuat dari Jung Ho-yang. Megawati kian menambah keganasan lini serang Red Sparks meski sempat mendapatkan ancaman dari I-Pepper setelah unggul 3-0. Yu sang pemain kuota Asia I-Pepper sempat menjadi korban gebukan headshot dari Megawati yang kian panas dalam melancarkan tekanan. Arah permainan I-Pepper mulai berubah ketika legion asingnya, Taylor Fricano diturunkan. Memasuki poin-poin tua, aksi Megawati dengan spikenya yang meluncur mulus mampu membuat Park Hye-min yang duduk di bangku cadangan melongo. Perlawanan I-Pepper pada set kedua terhenti setelah Red Sparks unggul 25-17 melalui servis AC dari sang kapten Yeum Hye-seon. Menginjak set ketiga, tensi pertandingan langsung berjalan panas di mana kedua tim tersebut saling bergantian mencetak poin. Sementara itu, I-Pepper mengambil alih momentum keunggulan setelah Park Jong-ah berhasil melakukan blocking kepada Megawati beberapa kali. Tak putus asa, pemain asal Jember, Jawa Timur itu membalasnya melalui sebuah servis AC yang mumpuni. Red Sparks berbalik unggul dengan raihan 2 poin beruntun dari spike Megawati dan Pyo Sung-ju. Kombinasi permainan dari Megawati, Jeon serta pertahanan solid dari Jung Ho-yang dan Yeum membuat Red Sparks terus menambah angka. Kontribusi juga ditunjukkan oleh Park Hye-min yang rela jungkir balik membantu pertahanan saat dimasukkan kembali oleh Ko Hye-jin. Red Sparks mendapatkan poin sempurna setelah menang pada set ketiga 25-19 melalui gebukan dari Lee Seon-woo. Di sisi lain, hasil Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 setelah Megawati Hangestri bawa Red Sparks sukses mengalahkan I-Peppers pada lanjutan pertandingan putaran ke-6. Bermain di depan pendukungnya sendiri, pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, nampaknya tak mau menyia-nyiakan kesempatan mengambil alih peringkat kedua. Hal itu ditunjukkan dengan turunnya seluruh pemain inti Red Sparks sejak awal set pertama. Posisi Vanja Bukilich dan Park Eun-jin yang cedera digantikan oleh dua pemain muda Jeon Dabin di posisi outside hitter dan Lee Jisoo sebagai middle blocker. Strategi itu pun berbuah manis, Red Sparks berhasil unggul sejak set pertama menghadapi I-Peppers yang tampil tanpa pemain sing andalan mereka Taylor Fricano. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dikabarkan tidak akan mencari pengganti Vanja Bukilich untuk menjalani fase playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025.
Kekuatan Red Sparks menjelang bergulirnya babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang dimulai pada 25 Maret mendatang sedikit berkurang. Badai cedera sempat menghinggapi tim besutan Ko Hae-jin tersebut pada putaran ke-6 ini, di mana dua pemain intinya harus menepi dari lapangan pertandingan. Fanja Bukilit dan Park Eun-jin tidak bisa menyertai perjuangan rekan-rekannya pada putaran terakhir di fase reguler ini guna memulihkan kondisinya. Sorotan utama tertuju kepada Bukilit lantaran dia merupakan pemain yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas serangan Red Sparks. Duetnya bersama Megawati Hangestri Pertiwi membuat pemain asal Serbia itu mendapatkan reputasi sebagai meriam kembar pada musim ini. Jika dibandingkan dengan Park, Bukilit sendiri mendapatkan cedera yang lebih parah, yaitu robek otot ligamen di kaki kirinya. Cedera tersebut didapatkan Bukilit ketika mengawal tim berjuluk Red Force itu menghadapi GS Chalte Seoul Kicks di akhir putaran kelima. Dari hasil pemeriksaan medis yang keluar, Bukilit setidaknya harus menepi dari lapangan selama 4 minggu untuk memulihkan cedera. Spekulasi sempat merebak tatkala Bukilit menjalani masa pemulihan ini, di mana banyak pihak menyebut Red Sparks akan mencari penggantinya. Mengingat status Bukilit sebagai pemain asing, Red Sparks dipandang harus segera mencari pengganti agar bisa tampil optimal di babak playoff. Beberapa nama dalam draft musim ini sempat mencuat untuk menjadi partner baru Megawati di lini serang Red Sparks seperti Marta Matejo. Pevoli asal Polandia itu mencuat lantaran dia dinilai yang paling siap tampil dari sekian opsi yang ada usai sempat membela Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Tetapi, spekulasi tersebut dibantah oleh Red Sparks melalui pernyataan resmi klub yang takkan mencari pengganti Bukilit menjelang babak playoff. Red Sparks memberi toleransi kepada pemain yang memiliki postur nyaris 2 meter tersebut yang masih diharapkan untuk bisa memperkuat lini serang bersama Megawati. Bagi mereka, mencari pengganti melalui draft pemain asing saat ini bukanlah langkah yang cukup realistis lantaran waktu yang semakin mepet. Karena situasi yang realistis, tidak mudah untuk merekrut pemain baru, bunyi pernyataan Red Sparks. Sementara itu, pelatih Korea Expressway Haipas, Kim Jong-in, mendesak KOFO untuk merubah cara transfer atau perekrutan pemain asing non-Asia di Liga Voli Korea musim depan. Megawati Kecipatan Berkah, Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOFO, tengah menggodok kebijakan perubahan transfer pemain asing Asia, dari yang semula tryout, berubah menjadi sistem bebas kontrak. Akan tetapi pemberlakukan kebijakan ini masih menjadi tanda tanya besar. Kabarnya, pemberlakukan sistem bebas kontrak pemain asing Asia Liga Voli Korea dimulai paling cepat musim 2026-2027. Faktanya untuk musim depan, proses perekrutan pemain asing Asia masih menggunakan sistem tryout. Bedanya, para pemain hanya mengirimkan video pertandingan sebagai bahan penilaian para tim peserta. Di sisi lain, KOFO baru membahas skema itu untuk kuota pemain asing Asia. Sementara kuota asing non-Asia masih membutuhkan tryout. Hal ini memantik perhatian Kim Jong-min untuk bereaksi. Pelatih Korea Expressway Haipas tersebut mengusulkan bahwa sistem bebas kontrak tidak hanya diberlakukan untuk pemain asing Asia, namun juga non-Asia. Hal ini didasarkan kepada kondisi musim ini, di mana beberapa pemain asing non-Asia memiliki beberapa masalah yang endingnya menyulitkan tim untuk bersaing menembus playoff. Selain badai cedera, ada pemain asing yang tidak memperlihatkan performa terbaik, yang endingnya tim terpaksa memutus kontrak. Sialnya lagi, tim tersebut harus mencari pengganti dengan pevoli yang terdaftar dalam draft KOFO awal musim. Sehingga secara kualitas terbilang kurang memuaskan untuk pelatih meramu strategi permainan. Saya tahu pemain asing Asia, dalam hal ini adalah Cina, banyak yang tidak mendaftar, buka Kim Jong-min. Sebagai gantinya, tim-tim lain juga ingin mendatangkan pemain asing non-Asia dengan kualitas bagus, katakanlah dari Amerika Serikat. Jelang babak final for Proliga 2025, persaingan ketat antara 4 tim voli putri semakin memanas, dengan Megawati Hangestri menjadi pemain incaran utama. Megatron, julukan akrab Megawati, dikabarkan siap mengikuti jejak Yola Yuliana yang baru saja bergabung dengan Jakarta Popsivo Polwan. Saat ini, 8 tim dari sektor putra dan putri tengah bersiap untuk berlaga di babak Final Four yang akan dimulai pada 17 April 2025.
Tim-tim yang berkompetisi di sektor putra antara lain Jakarta Lavani, Jakarta Bayangkara Presisi, Surabaya Samator, dan Palembang Ban Sumsel Babel. Sementara dari sektor putri ada Jakarta Popsivo Polwan, Pertamina Enduro, Elektrik PLN, dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Meski babak final 4 masih sebulan lagi, bursa transfer pemain sudah ramai dengan kedatangan pemain-pemain bintang. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Yola Yuliana, yang baru saja bergabung dengan Jakarta Popsivo Polwan, seperti diumumkan melalui akun Instagram resmi tim. Popsivo memposting video yang memperlihatkan Yola sedang berlatih bersama tim dan mengenakan jersey nomor punggung 15. Selain Yola, Megawati Hangestri juga menjadi sorotan karena kabarnya akan kembali ke Proliga setelah membela Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Rumor tentang kepulangannya ke Indonesia semakin beredar, dengan setidaknya 4 tim dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Megawati. Di antara tim-tim yang tertarik, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia disebut-sebut sebagai yang paling intens mendekati Megawati. Sebelumnya, Nanda Kiswanto, manajer Petrokimia, menyatakan bahwa merekrut Megatron tidak akan mudah karena pemain berusia 25 tahun itu menjadi incaran banyak klub. Dikatakan ada 3 tim yang siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Megawati. Dengan berakhirnya musim reguler Proliga 2025 yang bersamaan dengan berakhirnya Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, peluang Megawati kembali ke Proliga semakin terbuka lebar. Sementara itu, menjadi pemimpin sekaligus pemain paling senior menghadirkan situasi yang tidak mudah bagi Kapten Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Yeom Hyeseon. Namun, semuanya dihadapi dengan tegar untuk sebuah mimpi. Yeom Hyeseon makin percaya diri bahwa dia bisa menjadi juara lagi di Liga Voli Korea setelah gebrakan demi gebrakan yang terjadi dalam 2 musim terakhir. Setelah nyaris tembus ke babak playoff pada musim 2022 hingga 2023, Red Sparks merasakan kembali kompetisi musim semi dengan kelolosan perdana selama 7 tahun. Pemain berusia 32 tahun itu datang tepat setelah Red Sparks terjerembab ke dasar klasemen akhir pada musim 2018 hingga 2019. Namun, pengalaman panjang hingga memegang rekor pemain putri dengan set terbanyak di Liga Voli Korea membuatnya toser top di negeri ginseng itu sadar lolos ke playoff hanya membuka pintu untuk prestasi lebih tinggi. Tahun lalu hanya dengan lolos ke playoff sejujurnya sudah menjadi pencapaian yang hebat, ucap Yeom. Namun sekarang, ini bukan ujungnya, kami punya kesempatan untuk mengincar hasil lebih tinggi lagi. Jadi saya belum merasa puas. Sayangnya, ujian berat kembali dialami Red Sparks dengan hilangnya pemain kunci saat babak playoff sudah di depan mata. Di sisi lain, jika musim lalu satu pemain yaitu kapten yang lama, Lee So-young, yang harus menepi, kali ini 2 pemain sekaligus tumbang dalam waktu berdekatan. Red Sparks kehilangan hitter asing Vanja Bukilic dan middle blocker utama Park Eun-jin karena cedera pergelangan kaki. Suasana mencekam sempat tercipta karena Bukilic dan Park mengalami insiden yang sama yaitu tersandung setelah melompat dan kejadiannya berlangsung di 2 laga beruntun. Tekanan yang dialami Yeom kian berlipat karena tanggung jawab yang diembannya sebagai kapten tim. Momen menyentuh tertangkap kamera ketika Yeom menangis di bahu Han Song-yi, veteran Liga Voli Korea yang pensiun di Red Sparks akhir musim lalu. Kekalahan itu satu hal, tetapi ketika pemain terus mengalami cedera itu sangat menyakiti hati saya, ungkap Yeom. Saya melalui banyak hal tetapi begitu melihatnya, air matanya keluar begitu saja. Kebahagiaan tak sepenuhnya dirasakan tim Suwon Hyundai EC Hillstate usai mampu naik ke peringkat 2 klasemen pada Liga Voli Korea. Mereka berhasil meraih kemenangan telak atas Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam laga kandang. Hyundai menang 3 set langsung dengan skor 3-0, 25, 16, 25, 16, 25, 16, pada laga yang digelar di Suwon Gymnasium, Korea Selatan, Minggu, 9 Maret 2025. Hasil tersebut sekaligus membawa mereka naik ke peringkat 2 sekaligus unggul dengan selisih 3 poin atas Red Sparks. Meski begitu, pelatih Hyundai Kang Sung Hyung mengaku menyesal karena Red Sparks hanya tampil dengan skuad pelapis. Hanya libero, Nohran sebagai satu-satunya pemain inti yang diturunkan oleh pelatih Ko Hae-jin.
Secara khusus, Kang Sung-hyun menyayangkan oposisi Red Sparks asal Indonesia yakni Megawati Hangestri Pertiwi sama sekali tak dimainkan. Padahal, Hyundai hampir menurunkan semua pemain inti mereka dalam laga melawan Red Sparks.